Rapat bareng ex-kepala PPATK Arteria Dahlan tak mau bahas kejadian kemarin. Ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Transaksi keuangan mencurigakan, tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge, minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Mbak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri, 742 ribu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini gimana? Yang Bapak tahu Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya. LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau hilangin TPPU-nya bayar. Kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK. Ini loh ada LH. Padahal LH itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut daripada TPPU bayar dulu Pak. Besok hati-hati Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Bisa dilihat jika Menko Polhukam bukan hanya melindungi Menteri Keuangan, tetapi juga keuangan negara yang berusaha dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini salah satu sejarah besar pemerintahan di Indonesia, di mana menterinya berani membuka data. Pada zaman pemerintahan sebelumnya, jika terdapat pembukaan data yang bersifat melemahkan pemerintahan, biasanya justru malah ditutup-tutupi. Inilah bedanya pemerintahan Pak Jokowi yang memang luar biasa. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dapat sorotan di heboh DPR vs Mahfud MD terkait 300 triliun. Perseteruan antara Arteria Dahlan dan Mahfud MD sendiri mulai mencuat usai diduga adanya transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sekedar informasi, Mahfud MD yang hadir di DPR RI tersebut membeberkan beberapa hal, termasuk menyebut badan legislatif tersebut sebagai maklar kasus alias Markus. Tak terima dengan ucapan Mahfud MD, Arteria Dahlan pun sampai berani mengancam dan akan membawa ke ranah hukum. Tadi Prof Mahfud MD begitu keras. DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta cabut Prof, saya minta ini Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini, kata Arteria di ruang rapat DPR RI Rabu 29 Maret 2023 malam. Di lain sisi, di tengah perseteruannya dengan Menko Polhukam RI tersebut, Arteria pun jadi buah bibir lantaran status pendidikannya di situs PD Dikti. Sekedar informasi, beredar kabar melalui akun Twitter Partai Sosmed yang terlihat mengunggah 2 tangkapan layar riwayat pendidikan Arteria. Tampak wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 6 itu mengenyam pendidikan doktoral alias S3 untuk bidang hukum di 2 universitas, yakni Universitas Pajajaran dan Universitas Airlangga. Namun ada yang unik sebab Arteria dinyatakan hilang oleh Universitas Pajajaran yang menerimanya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum pada semester genap 2019. Nama Arteria Dahlan, status awal mahasiswa peserta didik baru, status mahasiswa saat ini hilang. Seperti itulah cuplikan isi PD Dikti Arteria dikutip pada Kamis 30 Maret 2023. Namun tidak sampai 3 tahun setelahnya, Arteria tercatat menjadi mahasiswa S3 Ilmu Hukum baru di Universitas Airlangga, dinyatakan masuk di semester ganjil 2022. Saat ini Arteria dinyatakan sebagai mahasiswa yang belum lulus.